Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Safisa dengan NIM akhir 56. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kasus ISPA di kawasan industri dan non-industri, studi kasus Puskesmas Ngalian dan Puskesmas Budak Payung. Yang pertama adalah latar belakang. Bisa merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. WHO mencatat lebih dari 2,5 juta kematian per tahun yang diakibatkan oleh penyakit ISPA. Di Indonesia, ISPA masih menempati posisi teratas penyakit yang dilaporkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Polusi udara menjadi salah satu faktor lingkungan yang paling signifikan dan meningkatkan resiko ISPA, terutama di wilayah perkotaan dengan aktivitas industri dan transportasi yang tinggi. Kota Semarang memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Puskesmas Ngalian berada di dekat kawasan industri, sedangkan Puskesmas Budak Payung berada di kawasan non-industri. Perbedaan karakteristik lingkungan ini eh, berpotensi mempengaruhi angka kejadian ISPA. Namun, belum ada penelitian lokal yang membandingkan kasus ISPA di kedua wilayah tersebut. Selanjutnya, terdapat skip analisis. Yang pertama, belum ada studi komprehensif ISPA berbasis data puskesmas di wilayah Semarang, sehingga distribusi kasus di wilayah industri dan non-industri belum terpetakan secara sistematis. Selanjutnya, eh, integrasi data epidemiologi dan spasial lingkungan masih minim yang menyebabkan analisis hubungan antara paparan lingkungan dan ISPA belum optimal. Selanjutnya, ada fokus penelitian sebelumnya lebih kepada polusi transportasi, sementara dampak emisi industri terhadap kasus ISPA belum terkaji. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan kualitas lingkungan dengan angka ISPA. Yang kedua, sejauh mana polusi udara berkontribusi terhadap peningkatan ISPA. Yang ketiga, bagaimana tren kasus ISPA pada 2022 hingga 2024 di kedua wilayah tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis hubungan kualitas lingkungan dengan kasus ISPA. Yang kedua, mengevaluasi kontribusi polusi udara terhadap ISPA. Yang ketiga, mengidentifikasi tren kasus ISPA berdasarkan wilayah. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, menjadi dasar kebijakan kesehatan lingkungan berbasis data lokal. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, mendukung pengendalian ISPA lintas sektor. Selanjutnya, ada orisinalitas. Yang pertama, fokus pada perbandingan kawasan industri dan non-industri. Yang kedua, menggunakan data puskesmas dan budak payung. Yang ketiga, integrasi epidemiologi dan analisis lingkungan. Yang keempat, kontribusi pada pengendalian ISPA berbasis wilayah. Selanjutnya, terdapat tinjauan pustaka. Kawasan industri umumnya memiliki tingkat emisi yang tinggi akibat aktivitas produksi, transportasi, dan penggunaan bahan bakar, sehingga kualitas udara di wilayah tersebut cenderung lebih buruk dibandingkan kawasan non-industri yang didominasi pemukiman dan ruang terbuka hijau. Perbedaan kondisi lingkungan ini berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama terkait resiko pengguna gangguan pernafasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa polusi udara terutama paparan PM2,5, PM10, NO2, dan CO dapat meningkatkan iritasi saluran pernafasan, menurunkan fungsi paru, dan memperburuk kejadian ISPA. Temuan pada studi-studi yang lain memperlihatkan bahwa wilayah dengan aktivitas industri dan transportasi padat memiliki angka ISPA yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan kualitas udara yang lebih baik. Namun,
penelitian komprehensif berbasis data Puskesmas di Kota Semarang masih sangat terbatas sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memetakan perbedaan kasus ISPA di antara kedua wilayah industri dan non-industri. Selanjutnya terdapat metode jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional non-eksperimental dengan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan komparatif untuk menggambarkan serta membandingkan fenomena berdasarkan data yang sudah tersedia tanpa diintervensi terhadap variabel pengisian. Waktu penelitian dilaksanakan, data diambil selama periode 2022 hingga 2024. Lokasi penelitiannya yaitu Puskesmas Budak Payung sebagai kawasan non-industri dan Puskesmas Ngalian sebagai kawasan industri yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya terdapat variabel penelitian. Yang pertama ada variabel utama, yaitu jumlah kasus ISPA untuk menggambarkan total kasus ISPA yang tercatat di setiap puskesmas dan menjadi indikator utama untuk membandingkan kejadian ISPA antara wilayah industri dan non-industri. Yang kedua ada variabel pendukung, yaitu yang pertama ada usia untuk melihat distribusi kasus ISPA pada kelompok umur berbeda. Yang kedua ada jenis kelamin untuk mengetahui perbedaan kecenderungan ISPA antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada karakteristik wilayah untuk membedakan kondisi lingkungan kawasan industri dan non-industri dalam kaitannya dengan angka ISPA. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Seluruh kasus ISPA tahun 2022 hingga 2024 di Puskesmas Kalian dan Budak Payung. Yang kedua ada teknik sampling, yaitu total sampling dengan mengambil seluruh data kasus ISPA yang tersedia. Yang ketiga, sumber data, yaitu rekam medis serta laporan bulanan dan tahunan Puskesmas Ngalian yang ter Puskesmas Ngalian dan Puskesmas Budak Payung yang telah tervalidasi. Dan selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada dokumentasi laporan puskesmas, yaitu mengumpulkan data dari rekap kasus ISPA bulanan dan tahunan. Yang kedua ada rekam medis, yaitu mengambil informasi kasus ISPA dari catatan medis pasien. Yang ketiga ada data epidemiologi, yaitu menggunakan data tren dan distribusi kasus dari berbagai epidemiologi puskesmas. Yang keempat ada validitas data, yaitu bulan hingga tahun untuk mengecek kesesuaian data agar akurat dan konsisten. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada deskriptif, yaitu distribusi kasus untuk menyajikan distribusi kasus ISPA berdasarkan kasus, berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya ada analisis tren, yaitu dengan mengamati pola perubahan kasus ISPA dari tahun 2024 dari tahun 2022 hingga 2024 untuk melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan tren. Selanjutnya, data tersebut dihitung menggunakan t-square atau t-test untuk menguji perbedaan jumlah kasus ISPA antara wilayah serta hubungan dengan variabel pendukung. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Eh, Hipotesis penelitian ini yaitu satu, ada perbedaan signifikan kasus ISPA antara kawasan industri dan non-industri, dan nol, tidak ada perbedaan signifikan kasus ISPA antara kawasan industri dan non-industri. Nah, selanjutnya di sini ada diagram alir yang berisi mengenai alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data sekunder, validitas data, analisis deskriptif, analisis komprehensif, interpretasi hasil, hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.